Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah saudara tahu skism? Ataukah Anda baru mendengar kata skism ini hari ini? Baiklah, saya akan menjelaskan apa arti skism. Skism atau skismatik itu adalah cara Allah menjaga gerejanya agar tetap murni. Murni dalam hal apa? Dalam hal pengajaran Alkitab. Skism itu artinya gereja berpisah oleh karena perbedaan pengajarannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sidang gereja yang pertama atau sidang Nisea tahun 325 itu memutuskan untuk memisahkan ajaran Arian dan para penganut non-Tritunggal dari sound doctrine, yaitu ajaran Tritunggal. Dan sidang gereja saat itu memutuskan bahwa Arian itu adalah ajaran sesat. Karena apa? Karena bertentangan dengan sound doctrine. Dan gereja secara tegas memisahkan mereka yang mengikuti Arianisme. Lalu Arianisme itu mempunyai pendapat atau pendapat apa sehingga gereja mengecap bahwa kelompok Arian itu adalah kelompok yang sesat. Menurut Arian, Yesus Kristus itu tidak kekal. Yesus Kristus itu diperanakan di dalam suatu waktu tertentu. Dan Yesus Kristus itu tunduk di bawah Allah. Jadi artinya Yesus itu bukan Allah. Dan tentu saja ajaran ini adalah ajaran yang sesat. Maka gereja mengambil posisi skism atau pemisahan. Lalang harus dipisahkan dari gandum. Saudara-saudara, ajaran sesat itu seperti penyakit kanker. Yang mana penyakit kanker itu harus dihilangkan, harus dipotong agar tidak menular ke bagian tubuh lainnya. Jadi saudara-saudara, ajaran sehat itu seperti penyakit kanker. Ajaran sesat. Ajaran sesat itu seperti penyakit kanker. Kemudian tahun 1000 terjadi skism lagi antara gereja barat yang berpusat di Roma dan gereja timur yang berpusat di Konstantinopel. Kemudian tahun 1000 juga muncul gereja Roma Katolik dan gereja Katolik Ortodoks Timur. Kemudian yang ini adalah yang terkenal. Pada tanggal 31 Oktober tahun 1517, Martin Luther mengoreksi pengajaran Katolik, gereja Roma Katolik. Dia memakukan 95 tesis di gereja Katolik di Wittenberg, Germany. Dan saudara tahu apa yang dilakukan oleh Martin Luther ini membawa kegemparan. Karena Martin Luther menentang kekuasaan Paus dan menentang ajaran Roma Katolik. Tetapi saudara-saudara, memang secara resmi 95 tesis yang dipakukan oleh Martin Luther itu tidak membawa perpecahan gereja. Tetapi tahun 1521 gereja Roma Katolik itu menjatuhkan putusan bahwa Martin Luther itu adalah bidat. Martin Luther itu adalah sesat. Martin Luther menentang gereja Roma Katolik yang menjual surat pengampunan dosa atau indulgensi. Martin Luther menentang penyogokan di dalam gereja. Martin Luther menentang penyalahgunaan sakramen suci.
Kemudian Martin Luther itu dianggap bidat dan dijatuhi hukuman mati. Tetapi para pengikutnya melindungi dia sehingga terbentuklah kelompok Lutheran. Maka kelompok Lutheran ini melakukan skism terhadap gereja Roma Katolik. Saudara-saudara, lalu rumusan apa yang membuat gereja Katolik itu marah menganggap bahwa Martin Luther itu adalah bidat? Pertama, Martin Luther itu menantang kekuasaan absolut dari Paus. Yang mana Paus itu mengajarkan doktrin indulgensi atau ajaran tentang surat pengampunan dosa. Dengan cara ini, Martin Luther mengatakan bahwa Paus itu salah. Gereja itu harus kembali menyatakan bahwa Kristus itu adalah pimpinan gereja dan yang mana dia tidak pernah salah, dan itu dikenal dengan solus Christus. Kemudian yang kedua, menurut Martin Luther, keselamatan itu hanya terjadi oleh iman saja. Ini sola fide. Keselamatan iman itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan baik, tidak ada hubungannya dengan engkau bersedekah yang banyak, tidak ada hubungannya dengan amal perbuatanmu, tidak ada hubungannya dengan engkau menyakiti diri atau melakukan sakramen-sakramen di dalam gereja. Amin. Amin. Kemudian yang ketiga, menurut Martin Luther, semua doktrin, semua dogma dari gereja Katolik yang tidak mempunyai dasar kitab suci itu harus dibuang, harus dihilangkan. Maka muncullah istilah sola scriptura. Alkitab, firman Tuhan itu adalah satu-satunya standar kebenaran yang tertinggi. Alkitab itu adalah otoritas yang tertinggi di dalam praktek beriman orang percaya. Amin. 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 Kemudian saudara-saudara, setelah muncul dari protes Martin Luther, maka terjadilah reformasi gereja yang dikenal sebagai reformasi Protestan. Kemudian saudara-saudara, dampak dari reformasi Protestan itu apa? Pertama, Alkitab diterjemahkan dan Alkitab itu dicetak ke dalam banyak bahasa. Kemudian yang kedua, muncul kegairahan untuk menafsirkan Alkitab karena setiap orang itu mempunyai hak untuk menafsirkan Alkitab. Kemudian yang ketiga, lahirnya berbagai denominasi gereja. Ada Calvinis, ada Lutheran, ada Evangelis, ada Anglikan, Pantekosta, Metodis, dan lain sebagainya. Jadi saudara-saudara, perpecahan dalam suatu gereja itu adalah hal yang wajar. Dengan perpecahan maka akan memurnikan ajaran dan jemaatnya. Amin. Amin. Jadi saudara-saudara, yang utama dan terutama untuk membedakan gereja yang satu dengan gereja yang lain itu adalah ajarannya. Maka engkau harus memeriksa, adakah pengajaran di dalam suatu gereja. Ajaran yang sehat akan menjaga agar gereja itu tetap murni dan terpisah dari semua penyesatan dan ajaran sehat serta guru-guru palsu. Ajaran yang sehat itu tidak pernah kompromi. Maka langkah utama adalah skism, yaitu memisahkan diri dari persekutuan dengan semua orang yang ajarannya itu ajaran yang sesat. Kalau ajaran sehat itu bersatu dengan ajaran yang salah, maka kita tidak bisa membedakannya, mana yang benar dan mana yang salah.
Mari kita baca di dalam Roma 16 ayat 17. Roma 16 ayat 17. Saya akan membacakannya. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, yang menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Saudara-saudara, dari surat Roma yang ditulis oleh Rasul Paulus ini memberikan peringatan kepada kita bahwa kalau engkau sudah menerima sound doctrine, pengajaran yang sehat itu, maka engkau harus berhati-hati, maka engkau harus waspada terhadap ajaran yang sesat. Paulus menasihati agar jangan bersekutu dengan orang yang menolak, orang yang menghina, orang yang merendahkan sound doctrine. Amin. Orang yang menolak, orang yang menghina dan merendahkan sound doctrine itu adalah tipikal orang-orang yang hanya membawa perpecahan di dalam gereja. Amin. Benar. Saudara-saudara, buatlah garis pembatas untuk menjauhi orang-orang yang ajarannya sesat. Menjauh dari orang-orang yang mengajarkan ajaran yang sesat. Dengan cara apa? Jangan mengikuti pelayanan mereka. Menghindari pelayanan mereka. Menjauhi percakapan dengan mereka. Tidak bergaul dengan mereka. Tidak sehidangan dalam meja yang sama dengan mereka. Menarik diri dari perkumpulan mereka. Menolak persekutuan dengan mereka. Amin. Yes, amin. Amin. Mereka yang mengajarkan ajaran sesat itu bukan mengajarkan rahasia Kristus yang menjadi inti dari sound doctrine. Saudara-saudara, mari kita baca di dalam Roma 16 ayat 18. Demikianlah firman Tuhan, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri, dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka itu menipu orang-orang yang tulus hatinya. Ayat yang hampir sama dapat kita baca di sini di dalam Filipi 3 ayat 19. Filipi 3 ayat 19. Kesudahan mereka adalah kebinasaan. Tuhan mereka adalah perut mereka. Kemuliaan mereka adalah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju pada perkara duniawi. Saudara-saudara, dari Roma 16 ayat 18 serta Filipi 3 ayat 19, Paulus memberikan peringatan yang jelas kepada kita untuk menjauhi orang yang tipe seperti ini, orang yang melayani perut mereka, orang yang menjadikan perut mereka sebagai Tuhan. Saudara tahu, saya menamakan kelompok ini adalah kelompok belly teaching atau kelompok yang hanya mengajarkan ajaran perut. Bu Christine sudah tertawa. Belly teaching itu adalah ajaran Kristen yang kelihatan itu meninggikan Kristus. Tetapi mereka itu sebenarnya melayani Tuhan untuk kepentingan mereka, untuk mencari keuntungan mereka, untuk mencari kekayaan dari memberitakan Tuhan Kristus, Tuhan Yesus maksud saya. Paulus memperingatkan akan tipe orang-orang seperti ini, saudara-saudara. Lalu apa kriteria dari belly teaching ini? Mereka itu menghina, mereka itu menolak, mereka itu merendahkan ajaran yang sehat, yaitu sound doctrine itu. Dan pengajaran mereka itu adalah fokusnya hanya pada diri sendiri. Me again. Saya menyebutnya seperti itu. Mereka hanya mencari pujian, mereka hanya mencari sanjungan, mereka hanya membesarkan nama mereka sendiri. Mereka ini merangkai kata-kata dengan kata-kata yang manis, kata-kata yang muluk-muluk untuk menarik orang agar orang-orang itu datang kepadanya.
Saya menyebut mereka itu adalah penipu. Mereka itu adalah guru-guru palsu. Saudara-saudara, kelompok belly teaching itu tujuannya itu mereka sendiri, untuk diri mereka sendiri. Tujuan mereka itu adalah untuk uang. Tujuan mereka adalah kepopuleran, ketenaran, pujian, kehormatan, kemuliaan untuk mereka pribadi. Dan mereka itu mencari pengikut yang banyak. Mereka bukan mengajarkan rahasia Kristus. Saudara-saudara, jadi saudara tahu tidak semua ajaran Kristen itu sama. Ajaran itu akan membedakan apa yang dipercaya oleh seseorang. Dua orang bisa disebut Kristen, tetapi dua orang ini bisa berbeda dalam hal apa? Dalam hal pengajarannya. Apakah ajaran yang sehat atau sound doctrine, ataukah ajaran perut atau belly teaching? Jadi saudara-saudara, ajaran yang sehat itu mengajarkan doktrin pemisahan. Dan doktrin pemisahan itu melahirkan doktrin pemeliharaan. Allah ingin kita memisahkan diri untuk menjadi sound doctrine dengan tujuan untuk memelihara umat yang setia kepada sound doctrine. Amin. Amin. Benar. Allah memisahkan kita melalui firman-Nya, yaitu ajaran sehat. Dan Allah yang memelihara firman-Nya. Amin. Amin. Pemeliharaan Allah terhadap firman-Nya membuat kita itu mengerti bahwa Allah itu tidak suka dengan belly teaching. Dan Allah mau kita bertekun di dalam ajaran yang sehat. Amin. Amin. Mari kita baca di dalam Yesaya 40 ayat 6 sampai 8. Yesaya 40 ayat 6 sampai 8. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Ayat yang sama, saudara bisa membacanya juga di dalam 1 Petrus 1 ayat 24 sampai 25. Saya akan membacanya. Semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Saya akan membaca lagi satu ayat lagi di dalam Mazmur 119 ayat 89. Untuk selama-lamanya, ya Tuhan, firman-Mu tetap di surga. Saudara-saudara, hanya firman Tuhanlah yang kekal. Hidup kita ini hanya sementara. Benar? Berapa? 70 tahun? 80 tahun? Sudah. Hidup di dunia ini hanya sementara. Dan berlalunya itu sangat cepat. Waktu itu berganti dengan cepat, saudara-saudara. Petrus mengutip dari kitab Yesaya bahwa manusia itu seperti rumput yang akan ada hari ini segera menjadi kering dan gugur. Tetapi firman Allah itu kekal. Maka kita harus berpegang teguh kepada sound doctrine itu yang menjadi pusat ajaran iman dan praktek beriman kita. Amin.